Tantangan demi tantangan tentu merupakan kewajiban kita untuk mengatasinya. Sinergi membangun bangsa ini jelas karena kita tahu kita berada dan memiliki positioning sebagai negara besar, negara yang berdaulat sepenuhnya, negara yang harusnya bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi negara adidaya. Kita menuju ke arah sana. Kenapa kita mendirikan institusi partai politik yang bernama Partai Nasdem ini? Kita mempunyai komitmen, kita mempunyai kesungguhan hati. Kita siap dengan seluruh rasa, sikap, pengorbanan yang kita miliki agar kehadiran kita bukan hanya sekedar melengkapi institusi partai-partai politik yang sudah hadir sebelumnya di negeri ini. Kita ingin bisa memberikan lebih baik daripada itu, bisa menjadi pelopor kemajuan bangsa dan negaranya. Selamat malam pemirsa, di usianya yang ke-13 tahun, Partai Nasdem telah mengikuti pemilihan umum sebanyak 3 kali. Dan Partai Nasdem tetap konsisten berkomitmen mengawal jalannya roda pemerintahan. Dengan mengusung tema sinergi membangun bangsa, Partai Nasdem bertekad mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Nasdem juga berharap agar semua elemen bisa bersinergi untuk mewujudkan Indonesia, bangsa yang lebih kuat dan lebih baik. Bersama saya Eva Wondo, inilah live event HUT ke-13 Partai Nasdem, Sinergi Membangun Bangsa. Partai Nasdem berdiri pada 11 November 2011. Kongres pertama Partai Nasdem digelar pada 25 sampai 26 Januari 2013 di Jakarta yang memilih Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP periode 2013-2018. Partai Nasdem mengusung misi mengembalikan tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sementara misi Partai Nasdem adalah menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan gerakan perubahan melalui restorasi Indonesia. Sejak awal berdiri, Partai Nasdem dikenal kerap membuat terobosan kebijakan. Salah satunya saat isu mahar politik menyeruak menjelang Pilkada Serentak 2018, Partai Nasdem menegaskan mengusung gagasan dan perjuangan politik tanpa mahar. Dan hingga kini, Partai Nasdem menjadi satu-satunya partai politik yang tegas menolak politik transaksional. Dalam perjalanannya pada Januari 2013, KPU menetapkan 10 partai politik yang lolos tahap verifikasi administrasi dan faktual yang menjadikan Partai Nasdem satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta pemilu 2014. Saat itu, Partai Nasdem pun memperoleh suara yang signifikan pada pemilu legislatif tahun 2014. Di pemilu pertama tahun 2014, Partai Nasdem mendapat 36 kursi di DPR RI, dan pada pemilu 2019, Nasdem mendapatkan 59 kursi. Perjalanan Nasdem bertransformasi menjadi partai modern yang mengikuti peradaban, mendirikan Nasdem Tower, kantor DPP Partai Nasdem. Rumah baru Partai Nasdem diharap menjadi role model partai modern dan mengubah citra partai politik yang terkesan hanya ada saat musim pemilu saja. Selain itu, Partai Nasdem juga menjadi satu-satunya partai politik yang memberikan pendidikan karakter dan politik secara sistematis dan profesional melalui Akademi Bela Negara. Hal ini membuktikan bahwa Partai Nasdem selalu ada di tengah masyarakat, termasuk generasi muda yang memiliki peran sentral meningkatkan kualitas negeri ini. Jahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.